Oke, kalau gitu langsung saja kita akan mulai dari grup A terlebih dahulu. Silakan satu orang perwakilannya untuk menuju ke arah layar dan klik satu kali saja untuk menentukan nomor soal. Grup A mendapatkan amplop bernomor 3 dengan argumentasi. Grup A membangun argumentasi kontra. Siap-siap? Kembali, kami akan membacakan pernyataannya. Saat ini ada yang dikenal dengan sebutan generasi Z atau Gen Z. Tumbuh di era digital dengan akses tak terbatas pada informasi dan budaya global. Hal ini dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, izin Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Grup A SMA Negeri 1 Sentani di sini sebagai tim pro sangat setuju pada pernyataan tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai tradisional itu terdiri atas kami tidak setuju. Mohon maaf, kami tidak setuju atas pernyataan tersebut, yaitu tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Dikarenakan adanya di era digital itu bisa berjalan bersama dengan nilai-nilai tradisional. Jadi tidak harus dipatokan atau disamakan dengan kayak kalau di era digital nanti tergerusnya nilai tradisional. Justru dengan adanya era digital itu membantu untuk mengenalkan kita punya tradisional, kita punya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke baik, jika kita berbicara mengenai nilai-nilai tradisional, maka aspek-aspek yang terkandung di dalam situ adalah sosialisme. Tentu dengan adanya digital ini tidak memutus tali persaudaraan satu dengan yang lain. Dikarenakan dengan adanya digital ini kita bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui digital itu tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan adanya digital ini kita bisa dengan adanya era digital ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan orang-orang yang jauh dari kita. Jadi itu bisa terjalin rasa toleransi atau rasa tali persaudaraan yang bisa mewujudkan nilai-nilai penerapan sila Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa karena toleransi. Maka dari itu kami di sini sebagai tim kontra sangat tidak setuju bahwa tergerusnya nilai nasional dan nasionalisme di era digital. Terima kasih. Tepuk tangan untuk grup A. Terima kasih grup A. Kami silakan kepada Dewan Juri untuk penilaiannya. Baik, grup A. Tepuk tangan dulu untuk grup A. Sudah cukup bagus. Tadi dikaitkan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, ya kan? Kaitan dengan bahwa justru menurut grup A, era digital ini bisa membantu mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke mancanegara secara cepat dan masif gitu ya maunya. Kemudian kaitan dengan komunikasi juga bisa lebih lancar. Gitu kan, kaitan bahwa kemudian maunya ini yang saya tangkap bahwa kemudian media sosial dan platform digital itu digunakan untuk lebih bisa mengekspresikan identitas nasional gitu ya, mempromosikan itu. Sudah oke, tapi tadi yang saya catat, yang kita inginkan gitu ya, bahwa kemudian tadi ada sila pertama, sila ketiga juga ada. Yang di pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar juga belum disebutkan yang kaitan dengan umpamanya pasal 31 ayat 5 sebenarnya gitu ya ininya ya. Itu yang belum nanti belum ada lag sedikit nilainya 20 poin. Luar biasa sekali grup A dan selanjutnya kita akan beralih ke grup B dari SMA Kristen Kawang Kudus. Silakan untuk salah satu perwakilannya bisa untuk memilih amplop yang nantinya akan menjadi pernyataan kalian dan juga argumentasi apakah tim kalian akan menjadi grup pro ataukah kontra. Dan grup B mendapatkan amplop nomor 1
dengan argumentasi kontra. Baik, silakan. Mohon disimak baik-baik untuk pertanyaannya. Masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari SMA Kristen Kalangkurus Jayapura selaku tim kontra akan memberikan argumentasi kami mengapa kami menolak dengan keras mosi perdebatan pada hari ini. Saudara-saudara, tidak semua tradisi di Indonesia itu sesuai selaras dengan hukum HAM. Ada beberapa yang menyimpan dari HAM dan itulah yang harus dibatasi agar tidak melenceng dari hak asasi kemanusiaan. Saya berikan salah satu contoh, ada salah satu suku di Indonesia, terutama di Papua ini, yang jikalau salah satu anggota keluarganya meninggal, itu jarinya harus dipotong satu. Seperti itu contohnya. Kemudian tidak baik kalau negara terlalu mengikut campur dalam tradisi bermasyarakat. Seperti kadang mungkin bisa termanipulasi begitu. Dan ini juga berkaitan dengan pasal 32 ayat 1, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Contoh lainnya, kenapa masyarakat diberi kebebasan, kami menolak kalau masyarakat diberi kebebasan karena nilai-nilai budaya yang seperti tadi teman saya sudah sebutkan, ada yang tidak sesuai dengan HAM, itu contohnya seperti sistem kasta di Bali, di mana masyarakat yang memiliki kasta lebih rendah tidak bisa ditindas dengan yang memiliki kasta lebih tinggi. Waktu habis, berikan tepuk tangan untuk grup B. Terima kasih. Contoh yang di Papua. Kemudian kalau dibebaskan akan ada manipulasi, tapi belum selesai nih seperti apa. Kemudian tadi dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1, ini juga belum selesai. Kegunaan pasal 32 ayat 1 seperti apa untuk kemudian menjadi pisau analisis dari argumentasinya. Terakhir tadi ada sistem kasta gitu ya. Ini kaitkannya seperti apa itu belum itu, tetapi saya mencatat bahwa prinsip-prinsip kedaerahan, ini yang kesimpulannya, yang pemikirannya sempit itu perlu dikelola lebih bijak lagi oleh pemerintah. Itu yang bisa saya tangkap dari grup B. Cukup oke, tetapi kemudian ada beberapa argumentasi yang selip dan belum tuntas. Nilainya 15 poin untuk grup B. Terima kasih Dewan Juri. Kami silakan untuk perwakilan grup C untuk menuju ke sisi kanan panggung dan juga klik layar satu kali saja untuk menentukan tema pertanyaannya. Grup C mendapatkan soal nomor 2 dan langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun, apakah pro atau kontra. Dan grup C mendapatkan argumentasi pro. Ya, sesaat lagi kami akan bacakan pernyataannya, harap didengarkan baik-baik. Hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan baik. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, selamat siang Dewan Juri yang terhormat, guru pendamping serta hadirin sekalian. Kami dari grup C, SMA Negeri 2 Jayapura menyatakan kami pro terhadap mosi yang telah diberikan, yaitu hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kami setuju karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Contohnya seperti setiap remaja itu mendapat pendidikan gratis yang
menyambung lagi dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu pendidikan juga menjadi pilar utama yang terkandung dalam alinea keempat yang menjadi tujuan nasional Indonesia, yang antaranya tujuan nasional Indonesia yaitu Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu pendidikan juga menciptakan generasi yang unggul dan hebat untuk kepentingan masa depan. Adapun kaitannya dengan pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, di mana para pelajar juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah tersedia di negara kita ini. Sekali lagi kami menekankan bahwa kami pro terhadap mosi yang telah diberikan, yaitu hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih grup C. Silakan Dewan Juri. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk grup C. Kayak apotek tutup, gak ada obat. Jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh grup C bahwa memang pernyataan di nomor 2 ya, itu kaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia sudah berjalan baik. Grup C bilang bahwa sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan pasal 31 ayat 1 gitu ya. Pasal 31 ayat 2 ini ya. Kaitan dengan kemudian dia juga menjadi pilar utama dari tujuan nasional, gitu kan, tadi sudah disebutkan. Kemudian pendidikan menurut grup C itu mendorong menciptakan SDM unggul untuk masa depan, itu yang disampaikan tadi. Termasuk tadi dikaitkan dengan pasal 28C ayat 1, ya kan, bahwa ipteknya juga sudah memenuhi dan terpenuhi. Oke, jadi pertanyaan saya ke grup C adalah mau nilai berapa? 100 apa 25? 25 untuk C. 25 poin nilai sempurna diraih grup C. Wow, Kak Yasmi. Perbedaan yang sangat tipis antar grup A, grup B maupun grup C di babak kedua kali ini. Dulu, tarik nafas, exhale, supaya gak terlalu deg-degan lagi ya. Betul sekali, walaupun babak setelah ini, sesi setelah ini adalah sesi rebutan yang akan semakin bikin nervous pastinya nih Kak Yasmi. Iya, pastinya.